Selamat malam, perkenalkan nama saya Haryani Rezeki. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk mengikuti kegiatan UAS yang diselenggarakan oleh salah satu kampus di Indonesia, yaitu Universitas Pamulang. Nah, untuk mata kuliah saya yang akan saya bawakan kali ini adalah UAS Statistika, dan kebetulan saya adalah jurusan manajemen di universitas tersebut. Berikut adalah data diri saya, nama, NIM, dan kelas, kemudian kartu ujian, dan kemudian ada KTM saya. Nah, di sini sudah ada jawaban yang pertama atau hasil output dari SPPS data yang sudah diberikan oleh pihak dosen. Nah, di sini untuk soal tersendiri ada uji validasi hingga regresi berganda dan hipotesis UGF. Nah, dari hasil output tadi, untuk data-datanya ada X1, berikut data X1, kemudian X2, dan Y. Nah, untuk yang pertama itu adalah uji validasi. Berikut hasil output dari uji validasi dari SPSS tersebut. Nah, uji validasi itu bertujuan untuk menguji kevalidan angka penelitian menggunakan nilai signifikan p-value. Yang nilai signifikan itu lebih kecil 0,05 berkesimpulan valid. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berkesimpulan tidak valid. Kemudian adalah nilai signifikan X1 yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,5, berarti artinya sudah valid. Kemudian ada nilai signifikan X2 yaitu 0,00 dari lebih kecil dari 0,05, berarti sudah valid. Kemudian di sini ada nilai signifikan Y yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05, berarti sudah valid. Nah, kemudian ada uji reliabilitas. Ini adalah hasil output dari X1, X2Y yang tadi. Hasil outputnya dari SPSS tersebut. Di sini ada kriteria pengujian uji reliabilitas. Menurut Imam Ghazali, variable dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha 0,70. Dalam Cronbach alpha 0,803, nilai tersebut lebih besar dari Cronbach alpha 0,70. Berarti data di atas sudah reliable. Kemudian ada uji normalitas. Untuk uji normalitas di sini adalah hasil output dari X1, X2 dan Y yang tadi, yang datanya sudah saya tunjukkan. Di sini ada one sample Kolmogorov Smirnov test. Berikut hasil outputnya. Nah, yang pertama itu ada test distribution is normal. Calculate from data. Linear force significance correction. Yang terakhir ada this is a lower bound of the true significance. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas KS Kolmogorov Smirnov, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dari penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Data di atas menunjukkan 0,200 lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Yang ketiga ada analisa korelasi dan determinasi partial dan berganda. Korelasi di sini ada hasil outputnya dari data yang sebelum saya sebutkan. Korelasi adalah signifikan dari 0,01 level 2 tail. Menguji data korelasi berganda secara parsial dapat disimpulkan hubungan variabel X1 dan variabel Y memiliki nilai 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05. Maka H0 dapat disimpulkan variabel X1 dengan variabel Y memiliki hubungan terhadap variabel Y. Kemudian ini ada determinasi parsial. Diketahui bahwa nilai R square 0,2
269 bahwa menunjukkan X1 mempunyai pengaruh yang lemah terhadap variabel Y, sedangkan sisanya 73,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear. Kemudian uji determinasi berganda. Model summary-nya seperti ini, hasil outputnya. Kemudian diketahui bahwa nilai R square 0,402 bahwa menunjukkan variabel X1 dan variabel X2 mempunyai pengaruh yang sedang terhadap variabel Y, sedangkan sisanya 59,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear. Nah, yang nomor 4 ada regresi linear sederhana dan hipotesis uji T. Untuk hasil outputnya sendiri sudah tertera di sini. Kesimpulannya dari gambar ini adalah konstanta sebesar 8,879 satuan dan bernilai positif, yang artinya jika variabel X dianggap konstan, maka besarnya Y adalah sebesar 8,879 satuan. Koefisien variabel X sebesar 0,535 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,535 satuan. Yang terakhir ada regresi berganda dan hipotesis uji F. Berikut data yang sudah di hasil outputnya. Dari hasil output di atas dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki nilai 0,006 lebih kecil 0,05 dan nilai T dihitung 2,801 lebih besar 1,977 T. Table. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh terhadap Y, maka HO diterima dan H1 ditolak. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Variabel X2 memiliki nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T dihitung 5,611 lebih besar 1,977 T table. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Uji F. Berikut adalah hasil outputnya. Dependent variabel Y total, prediktor konsta X2 total, X1 total. Ini adalah hasil hitungannya. Nilai F table. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.